Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Upaya evakuasi insiden 8 penambang terjebak telah dihentikan, namun insiden ini tidak boleh terulang lagi. Lantas siapa yang semestinya bertanggung jawab atas insiden ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Rizal Kasli. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mbak Eva. Pak Rizal, apa saja faktor penyebab tragedi maut di tambang ilegal di Banyumas, Jawa Tengah? Yang pertama, kami seluruh anggota dan pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas musibah yang menimpa 8 pekerja tambang di bawah tanah di Aji Barang di Banyumas tersebut. Nah, mengenai pertanyaan apa saja yang menyebabkan, yang pertama adalah ini yang dikerjakan ini adalah tambang bawah tanah yang kedalamannya ini sudah lebih dari 50 meter kalau saya lihat dari ilustrasi peta penampang yang disampaikan di media. Artinya memang di Lubang Bogor di mana terjadi kecelakaan tersebut itu sudah lebih dari 50 meter. Karena untuk tambang bawah tanah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan kompleks sekali. Secara teknis kita harus melihat kekuatan batuan yang nanti akan diukur oleh ahli rock mekanik atau mekanika batuan. Kemudian yang harus perhatikan juga adalah masalah hidrogeologi, masalah air tanah. Nah, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan untuk bertambang bawah tanah seperti misalnya ventilasi untuk mensuplai oksigen ke front kerja bawah tanah, kemudian juga pompa air, kemudian jalur evakuasi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pekerja bawah tanah. Nah, kalau saya lihat dari ilustrasi yang saya dapatkan dari media, bahwa ini memang lubangnya sangat kecil, kemudian ada sungai di atas, dan ada kebocoran air yang ini tidak ditangani secara baik. Nah, kemudian yang lainnya adalah bahwa memang ini tambang tanpa izin ya atau peti penambangan tanpa izin. Nah ini sehingga tidak terkontrol oleh mungkin pemerintah ya. Baik, Pak Rizal, saya catat poinnya ya. Faktor penyebab tragedi maut di tambang ilegal Banyumas pertama adalah soal legalitas, kemudian kedua adalah teknis penambangan. Kita bahas dulu soal legalitas, Pak Rizal. Siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan pengawasan legalitas tambang di Indonesia? Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa di pasal 1 itu disebutkan ayat 38, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal ini memang Menteri SDM ini bertanggung jawab untuk pengawasan pengelolaan seluruh tambang mineral dan batubara yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Menteri juga di pasal 73, kita lihat lagi ayat 1, bahwa Menteri harus melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dan berusaha meningkatkan kemampuan tambang rakyat. Ini juga menjadi kewajiban Menteri. Kemudian Menteri juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaedah teknis pertambangan yang baik pada tambang-tambang rakyat. Nah, memang menjadi debatable bahwa karena ini tanpa izin, jadi mungkin tidak terkontrol oleh Kementerian SDM. Nah, sehingga hal-hal yang disebutkan tadi itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, keselamatan pertambangan, kemudian pengelolaan lingkungan hidup, serta reklamasi dan pasca tambang ini menjadi kewajiban Menteri SDM apabila ini merupakan tambang yang memiliki izin. Memangnya selama ini pengajuan legalitas tambang itu seperti apa, Pak? Termasuk soal tambang rakyat? Sejauh ini yang saya ketahui adalah untuk tambang rakyat, dulu kami pernah melakukan kajian bersama Bank Dunia, itu hanya 16 izin pertama rakyat di Indonesia tahun 2020, kemudian sekarang mungkin sudah meningkat menjadi di atas 160-an izin pertama rakyat. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa lokasi tambang tanpa izin ini, saya akan membedakan tambang izin pertambangan rakyat dengan peti ya, pertambangan tanpa izin. Nah, pertambangan tanpa izin ini di seluruh Indonesia itu bisa lebih dari mungkin 3.000 lokasi. Nah, ini yang cukup menyulitkan pemerintah dalam hal penertiban, kemudian pengawasan tambang-tambang yang
tidak berizin ini. Kalau dia sudah memiliki izin, ini menjadi kewajiban pemerintah, terutama Kementerian SDM untuk membina, mengawasi, kemudian memodali, memberikan teknologi dan pemasaran, Ya. serta melakukan pengawasan di bidang keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup. Anda sebutkan tadi ada 3.000 lokasi tambang tanpa izin ya di Indonesia, bahkan bisa lebih. Apa yang menyebabkan menjamur lokasi tambang ilegal di Indonesia? Yang pertama adalah memang kita mengalami resesi ekonomi ya, akibat ekonomi global menurun, kemudian juga akibat pandemi COVID. Nah, kemudian yang kedua adalah akibat dari meningkatnya harga komoditas, hampir semua komoditas pertambangan, terutama emas, nikel, batu bara dan segala macam. Nah, ini bisa memacu masyarakat untuk mencoba melakukan penambangan tanpa izin. Kemudian yang ketiga adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan posisi masyarakat lokal untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mau membayar pajak, kemudian mengelola lingkungan secara baik, keselamatan kerja. Mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada mementingkan kepentingan negara. Nah, kemudian yang keempat adalah penegakan hukum yang tidak konsisten dan masih adanya kroni-kroni yang memang seperti ada pembiaran. Misalnya di suatu daerah ada backing tertentu, tapi itu tidak diproses. Mungkin demikian, Baik. Mbak. Pengawasan dan juga penegak hukumnya konkretnya harus seperti apa dari pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini, Pak Rizal? Singkat saja. Ya, artinya bahwa memang ini harus dilakukan, kalau tanpa izin itu harus dihentikan. Apabila ada pihak-pihak yang terlibat itu harus diproses secara hukum. Karena tindakan ini atau kegiatan seperti ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Yang pertama adalah dalam hal konservasi sumber daya mineral dan batu bara yang tidak tercatat, tidak dilakukan eksplorasi secara benar, kemudian menyebabkan kerugian baik terhadap manusia yang bekerja karena kurangnya atau tidak tersedianya fasilitas untuk keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian juga merusak lingkungan karena masih banyak peti-peti emas yang menggunakan air raksa atau merkuri dalam mengolah emasnya, dan ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat di sekitar tambang tersebut. Kemudian tidak melakukan kewajiban terhadap negara, misalnya membayar royalti, membayar pajak dan segala macam. Karena memang tanpa izin, tidak ada izin, artinya pemerintah juga tidak bisa melakukan penagihan pajak, apalagi oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Baik. Terima kasih Ketua Perhapi Rizal Kasli sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Rizal. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.